Kenaikan harga barang dan jasa memicu lonjakan inflasi. Kenaikan inflasi pun bisa menjadi momok yang mengerikan bagi perekonomian di berbagai negara. Saat ini terdapat banyak negara yang tengah dilanda inflasi, tentunya tingkat inflasi di tiap negaranya ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi seperti apa sih detailnya? Kita simak dalam Inflasi Dunia Meroket, Indonesia mau ikut. Nah, ya inflasi ini memang sangatlah terhubung dengan prinsip-prinsip ekonomi penawaran dan permintaan ya, dan dapat dilihat secara positif atau negatif tergantung pada situasi spesifik dan tingkat perubahan. Misalnya sejumlah kecil inflasi biasanya dipandang sebagai sinyal bahwa ekonomi suatu negara sedang tumbuh dan penduduknya memiliki pendapatan yang memadai. Keduanya merupakan hal yang baik tentunya. Namun jika inflasi yang berlebih bisa menyebabkan mata uang kehilangan nilainya. Nilai satu unit mata uang misalnya seperti dolar atau euro menjadi kurang dari sebelumnya dan daya beli mata uang negara tersebut menjadi menurun. Sebaliknya inflasi yang terlalu kecil juga dapat menjadi indikasi yang meresahkan bahwa perekonomian suatu negara karena bisa dipandang stagnan dan tidak cukup banyak orang yang memiliki pekerjaan yang cukup. Lantas negara mana saja yang tengah menghadapi tingkat inflasi tertinggi di dunia? Kita lihat begitu ya, ini ada Venezuela yang cukup tinggi, ini mencapai 1.198% gitu. Selanjutnya ada Sudan yang 340%, lalu juga ada Lebanon yang 201%, lalu ada Syria 139%, ada Suriname juga yang 63,3%, Zimbabwe 60,7%, Argentina 51,2%, Turki 36,1% dan Iran 35,2% dan Ethiopia 33% begitu. Dan sebagai informasi data tersebut diambil pada Januari 2022. Dengan demikian tingkat inflasi dari negara-negara di atas ini bisa saja meningkat atau turun tergantung pada kebijakan yang tengah diambil negara-negara tersebut. Ya, seperti kita ketahui begitu ya, pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang nyata ini tidak hanya bagi kesehatan, namun juga bagi perekonomian dunia. Dan hal ini bisa dilihat dari lonjakan inflasi di masa pemulihan ekonomi. Selain pandemi yang berkepanjangan, lonjakan inflasi juga terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa faktor tersebut yakni gangguan rantai pasok dan juga tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina begitu. Jadi perang Rusia-Ukraina ini membuat negara barat memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia dan akibatnya begitu ya, beberapa negara ini memiliki ketergantungan ekspor impor dengan Rusia yang turut anjlok di tengah permintaan yang meningkat. Jadi lantaran naiknya harga barang, tingginya inflasi akan menggerus daya beli masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak negatif pada masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah yang sudah memiliki penghasilan pas-pasan bahkan sebelum inflasi meningkat. Dampak negatif lainnya akan menyebabkan pendapatan real masyarakat ini terus menurun begitu ya. Dan akibatnya standar hidup dari masyarakat yang menurun dan membuat warga miskin jatuh dalam jurang kemiskinan yang ekstrim. Dan inflasi yang tinggi juga terus-menerus ini meningkat akan menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan tentunya. Iya, ini seperti kita lihat begitu ya, kalau lonjakan inflasi pada April 2022 ini memang mulai mengkhawatirkan banyak pihak. Badan Pusat Statistik baru saja melaporkan inflasi di bulan keempat tahun ini mencapai 0,95% begitu ya, ini secara month to month dan juga 3,47% ini secara year on year. Nah, pemicu lonjakan inflasi antara lain momen lebaran yang terjadi di awal bulan. Beberapa barang memang masih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seperti kenaikan harga pangan, tarif transportasi yang juga imbas dari kenaikan harga energi dunia dan dalam negeri serta harga-harga lainnya. Nah, situasi perekonomian dunia ini kembali mendapat cobaan dengan adanya perang antara Rusia dan juga Ukraina. Jadi konflik antara kedua negara tersebut menyebabkan kenaikan harga komoditas yang cukup signifikan. Ada 6 komoditas yang paling terdampak akibat konflik antara kedua negara pecahan Uni Soviet tersebut, yaitu komoditas tersebut diantaranya adalah gas alam yang secara year to date ini melonjak menjadi 58%, batu bara juga 92,9%, minyak mentah jenis Brent 54%, CPO 27%, jagung 26,7%, serta gandum 42,4%. Jadi harga barang-barang ini merupakan barang yang menentukan core inflation atau inflasi inti karena komoditas ini juga menentukan harga energi dan harga pangan di negara barat maupun di Indonesia.
Nah, seiring dengan naiknya minyak dunia, pemerintah per 1 April ini kan menaikkan harga BBM jenis Pertamax ya, begitu dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter begitu. Dan selain itu ada wacana bahwa pemerintah juga akan menaikkan harga Pertalite, LPG 3 kg dan juga tarif listrik. Dan bersamaan dengan naiknya harga Pertamax, pemerintah juga menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, jadi lonjakan inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga-harga kebutuhan pokok ini berpotensi memperburuk daya beli masyarakat dan menambah beban rakyat. Namun Bank Indonesia yakin bahwa inflasi ini akan sesuai sasaran yang ditetapkan tahun ini. Adapun laju inflasi yang terkendali ini disebabkan oleh masih memadainya kapasitas penawaran dalam merespon kenaikan dari sisi permintaan. Ya, semoga saja ya harga barang-barang kembali normal sehingga lonjakan inflasi ini tidak semakin besar begitu.